Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul menantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Langsung saja ya kita baca ayatnya. Yesaya pasal yang ke-30, mari kita bersama-sama membaca di ayat yang ke-18. Yesaya 30:18, mari bersama kita baca 1, 2, dan 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sekali lagi kita bicara tentang menanti-nantikan Tuhan. Saya pikir kita semuanya sepakat setuju, coba Anda lihat gambar yang pertama ini, bahwa yang namanya pekerjaan menanti-nantikan itu adalah pekerjaan yang membosankan. Pekerjaan menanti-nantikan itu pekerjaan yang menjenuhkan dalam hidup kita. Saya pikir hampir setiap kita punya sifat yang tabiat yang hampir sama lah. Mau saya, mau Anda, kita punya sifat hampir sama. Kita suka tidak sabar yang namanya menanti. Menanti buat kita pekerjaan yang membosankan. Apalagi buat orang-orang yang khususnya gitu ya. Gak sabaran menanti. Pekerjaan menanti itu barangkali pekerjaan yang makan tenaga gitu. Makan energi. Membosankan buat setiap kita. Kita seringkali gak sabar dalam menanti, saudara. Tetapi kalau kita lihat dari ayat ini, yang namanya menanti ini bukan menantikan sesuatu yang di dunia ini. Dalam Yesaya pasal 30 ayat 18, yang kita nantikan ini bukan perkara dunia, yang kita nantikan adalah pribadinya Tuhan. Kalau di dunia ini kita mungkin hampir sama ya. Kalau kita hadapi masalah gak sabar kita pengen cepat selesai. Kita sepakat soal itu. Ketika kita berselisih paham dengan seseorang, bersilang pendapat, apalagi ya yang silang pendapat, beda pendapat yang tajam sama kita itu anak Tuhan, sesama hamba Tuhan. Kita gak sabar, pengen cepat sekali selesaikan silang pendapat kita, perbedaan yang tajam kita dengan anak Tuhan itu, dengan hamba Tuhan itu, sesama kita. Malu dong, apa kata dunia? Sesama anak Tuhan, kok sesama hamba Tuhan bisa tajam silang pendapat sampai terjadi pertengkaran. Kita pengen dalam hati roh kita cepat menyelesaikan. Kita gak mau nama Tuhan dipermalukan. Kita pengen cepat selesai, gak sabar kita. Boleh-boleh saja urusan bersilang pendapat kita pengen cepat selesai, pengen cepat kelar gitu. Kalau orang punya masalah pengen cepat selesai. Seorang ibu yang mengandung ketika dia mau bersalin, dia pengen cepat melahirkan, pengen cepat beres menimang anaknya. Semua saya pikir kesulitan, penderitaan. Orang belajar saja, studi sekolah. Dia gak pengen gak jadi mahasiswa abadi. Pengennya cepat apa? Lulus jadi sarjana. Sekolah pengen cepat selesai gitu ya. Semua kita pengen cepat yang namanya selesai. Apa saja keadaan di dunia kita pengen cepat selesai. Tetapi di sini yang kita nantikan, saudara ya, itu adalah kita menantikan Tuhan. Maksud saya dalam ayat yang kita baca, yang menanti ini bukan cuma kita. Yang menanti kita di bagian kalimat terakhir. Tapi kalimat awal dibuka dengan kata begini. Sebab itu, perhatikan, Tuhan, ini Tuhan loh saudara ya, bukan kita yang pertama. Saya ulang sekali lagi. Sebab itu dikatakan Tuhan menanti-nantikan saatnya. Yang menanti-nanti yang pertama adalah Tuhan. Menanti apa dia? Menanti-nantikan saatnya, menanti-nantikan waktunya yang tepat. Gini loh maksud saya. Tuhan kita, Yesus itu Tuhan kita bukan hanya pandai berbicara, tapi dia pandai mendengar. Tuhan kita, pribadi yang kita cinta, Yesus kita itu bukan cuman pandai yang namanya menolong kita. Dia pandai memperhatikan dengan detail sampai urusan-urusan kecil dalam hidup kita. Nanti kalau kita lihat ayat berikutnya, dia bukan cuman pandai yang namanya mengasihi kita, tapi dia pandai juga menyayangi kita. Dua-duanya dia bisa beri. Nah kalau kita melihat
berdasarkan nubuatan yang dikatakan Nabi Yesaya kepada umat Israel tentang Tuhan. Israel ini sedang menunggu pertolongan Tuhan. Mereka terpuruk, mereka miskin, mereka melarat. Mereka menghadapi badai pencobaan masalah yang besar. Sama dengan kita, pengennya masalah kita cepat selesai. Tapi menariknya bukan cuma kita yang menanti pertolongan. Tuhan pada bagian awal yang pertama, Dia itu menanti-nanti saatnya yang tepat. Dia menunggu waktu yang tepat. Untuk apa dia menunggu waktu yang tepat? Dia sabar tungguin waktu itu. Untuk apa dia tungguin? Sabar menanti waktu dan saat yang tepat. Ayat ini berkata, dia mau berikan 2 berkat kepada kita. Apa 2 berkat yang diberikan? Yang pertama, kasihnya diberikan kepada kita. Yang kedua adalah sayangnya, dia mau menyayangi kita. Mari saya coba tunjukkan ayatnya, kalimatnya dari ayat Yesaya 30:18. Perhatikan baik-baik. Sebab itu dikatakan Tuhan menanti-nantikan saatnya. Kenapa dia menantikan saatnya? Tujuannya apa? Tujuannya adalah hendak, perhatikan. Yang pertama, menunjukkan kasihnya kepada kamu. Dia mau tunjukkan kasihnya. Dia mau berikan kasihnya kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Yang kedua, dia itu mau menunjukkan ini, sayangnya kepada kita. Berkat, ada 2 berkat. Yang pertama dia mau mengasihi kita, yang kedua dia mau menyayangi kita. Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara bahwa 2 hal ini berbeda, tidak sama. Mengasihi dan menyayangi ini 2 hal yang berbeda, yang tidak sama. Di dunia ini, orang itu bisa mengasihi tanpa menyayangi, atau kebalikannya, orang di dunia bisa menyayangi tanpa mengasihi. Tapi Tuhan bisa dua-duanya. Dia sanggup dua-duanya dan mau diberikan kepada kita. Bahwa dia sanggup mengasihi kita, di saat yang sama dia sanggup menyayangi kita, memperhatikan hidup kita. Dua-duanya dia mau beri dalam kehidupan kita. Tetapi yang menarik dari kalimat ayat ini, dia itu ketika mau menunjukkan, memberikan kasihnya kepada umatnya, sekaligus dia berikan sayangnya, menyayangi kita umatnya. Dia tunggu waktu yang tepat. Nah ini yang menarik. Kita mesti ngerti kebenaran ini. Seringkali kita merasakan, kok saya nggak ngalami kasih Tuhan ya pendeta. Kok saya nggak mengalami sayangnya Tuhan dalam hidup saya. Lalu kita coba compare, bandingkan diri kita dengan orang lain. Kok si bapak itu, si orang itu ngalami kasih Tuhan luar biasa. Kok dia disayang Tuhan, kok saya tidak. Kita mulai kecewa. Kita jalani kekristenan, kita mulai mendapati hidup kita mulai frustasi. Kenapa? Kita lihat perbedaan. Dia disayang, dia dikasih, kok saya tidak. Nah di sini kita mesti ngerti kebenaran firman Allah ini. Sebab ternyata ketika Tuhan menunjukkan, memberikan kasihnya sekaligus sayangnya kepada kita. Tuhan dikatakan Yesaya 30 ayat 18 kalimat-kalimat awal. Dia menunggu saat yang tepat, dia menunggu waktu yang tepat. Dia tungguin dengan sabar waktu yang pas. Dia nggak obral kasihnya, itu maksud saya. Dia nggak sembarangan gitu ya, memberikan kasihnya diserbu dalam hidup kita, tidak. Dia tungguin dengan sabar, pas sampai waktunya tepat. Makanya kalau kita baca dengan lengkap ayat ini, nah saya pakai bahasa begini, kesimpulannya begini dari ayat, nanti saya baca ya. Tuhan tuh menanti sampai kita mau menantikan Dia. Itu bahasa saya sih kesimpulannya. Makanya ayatnya berkata begini, sebab itu perhatikan kalimatnya, Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Yang kedua, sebab itu ia akan bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab, ini perhatikan, Tuhan adalah Allah yang maha adil. Allah yang adil, dia gak pandang bulu sebetulnya. Berbahagialah, temukan kalimat ini, berbahagialah semua orang tanpa kecuali, tidak pandang bulu, tidak dibeda-bedakan, yang menanti-nantikan Dia. Jadi dia tunggu saat yang tepat. Apa yang dia tunggu? Orang-orang umatnya itu menanti-nantikan Dia. Jadi kalimat firman Allah ini berkata,
Tuhan itu menanti sampai kita mau menantikan Dia. Tuhan menunggu-nunggu sampai kita mau menunggu Dia. Kalau kita jadi orang Kristen, jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan, kedapatan di mata Tuhan, kita nggak mau menunggu-nunggu Tuhan. Kitanya dari pihak kita nggak mau menanti Tuhan. Ya Tuhan tidak akan tunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Karena begini, kasih dan sayangnya ada di tangan Tuhan. Tuhan yang punya, yang memiliki kasih dan sayang itu dari Tuhan sumbernya. Dari pihak Tuhan dia nggak akan turunkan tangannya. Ini loh kasihku, ini loh sayangku, aku berikan perhatianku kepadamu. Itu dia tetap pegang, tetap ditahan di tangannya. Tidak diulurkan, tidak diberikan kepada kita. Kapan diberikan? Kenapa dia tahan? Dia lihat, dia perhatikan. Sampai kita jadi anak Tuhan yang mau menunggu Tuhan, mau menanti Tuhan. Kalau kita tidak mau menunggu Tuhan, kalau kita dari pihak kita nggak menantikan Tuhan, yang rugi bukan Tuhan, yang rugi kita. Tuhan tetap tahan kasihnya, tetap ada di tangan Tuhan sayangnya, nggak diulurkan, nggak dialirkan, diberikan kepada kita. Kenapa? Tuhan lihat kamu tidak mau menunggu aku, kamu tidak mau menanti aku, sebab Tuhan menanti waktu yang tepat sampai kita mau menantikan Dia. Ini persoalannya. Dan sebetulnya kasih dan sayangnya dua berkat ini, dua berkat perkara ini, itu diberikan pada semua orang tanpa pandang bulu. Kata Alkitab, sebab Tuhan adalah maha adil, berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Jadi Tuhan gak lihat muka kita, wajah kita. Tuhan tidak lihat warna kulit kita, suku bangsa kita boleh berbeda. Kulit kuning, kulit hitam, kulit coklat, Tuhan gak lihat warna kulit kita. Tuhan juga tidak melihat status sosial kita. Orang sukses, orang gagal, orang berhasil segala macam, miskin kaya. Dia nggak lihat miskin kayanya kita. Dia nggak lihat warna rambut kita. Dia nggak lihat bentuk rambut kita, lurus keriting kah. Bukan itu yang diperhatikan Tuhan, dinilai Tuhan. Apa yang jadi standar penilaian Tuhan? Parameternya Tuhan apa? Untuk memberikan kasihnya dan sayangnya dua berkat kepada kita. Kepada siapa diberikan? Pokoknya semua orang diberi, asal semua orang itu mau menanti-nantikan Dia. Jadi Tuhan gak lihat warna kulit loh. Siapapun kita pagi ini, semua kita, asal kita mau menantikan Tuhan, menunggu Tuhan. Kalau kita baca firman saja malas, doa pagi saja ogah-ogahan gitu. Tidak ada antusias, semangat cari Tuhan, menanti Tuhan. Seperti Maria menantikan Yesus duduk di kakinya. Gak ada gairah untuk cari Tuhan. Bagaimana kita berharapkan menjadi anak Tuhan yang dikasihi Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa memberikan perhatian, sayang kepada kita? Lihat ya tokoh-tokoh Alkitab. Orang-orang yang dikasih Tuhan, orang-orang yang disayang sama Tuhan, itu orang-orang yang hidupnya sukanya menanti-nantikan Tuhan. Daud itu contoh hidup yang dikasihi tapi sekaligus disayang sama Tuhan. Seorang gembala kambing domba bisa kalahkan Goliat. Seorang gembala kambing domba, status pekerjaan yang paling rendah di Israel, tapi diangkat di tempat yang paling tinggi nomor 1 di Israel. Jadi raja Israel, gak masuk akal. Gak lewat proses jadi camat dulu gitu ya. Jadi bupati, jadi gubernur dulu, kayak tahu-tahu jadi raja dia. Tuhan kadang bisa buat seperti itu ya. Kadang-kadang kita berpikir pakai logika, harusnya prosesnya untuk jadi 100 kita dapat berkat 100 misalnya harus lewat 1 dulu, 50 dulu, harus 99 dulu baru 100. Tuhan gak begitu kalkulasinya. Kepada orang yang dikasihinya dan kepada orang yang disayanginya, Tuhan gak peduli hitungannya. Tuhan bisa berikan apa saja. Lihat Abraham, lihat Daniel, lihat Ishak. Ishak di masa yang sukar, masa sulit, semua gagal, dia berhasil. Lihat contoh Daniel, contoh yang sering saya ungkapkan sama saudara. Masuk gua singa loh, singa gak bisa makan Daniel. Singa gak berani teriak mengaum di depan Daniel. Kenapa? Sebab pribadi yang namanya Daniel, pribadi yang spesial di mata Tuhan.
orang ini dikasihi, disayang sama Tuhan. Karena Daniel punya tabiat kebiasaan setiap hari, 1 hari 3 kali dia menantikan Tuhan, menantikan Tuhan. Sama dengan Sadrak, Meshak, Abednego. Sama dengan tokoh Alkitab yang lain. Coba Anda sebutkan nama tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya diangkat, yang hidupnya dipromosikan oleh Tuhan. Sederhana, siapa mereka? Mereka adalah orang yang setiap hari kerjaannya menantikan Tuhan, menunggu Tuhan, menantikan Tuhan. Jadi saya mau berkata sama saudara, Anda mau dikasihi Tuhan, mau dinantikan Tuhan. Bentuknya kelihatan kan? Ada masalah, dibela. Orang lain gagal, kok dia berhasil? Kok dia bisa berbeda? Keberbedaan dalam hidupnya ini kenapa? Karena memang itu bentuk kasih dan perhatian sayangnya Tuhan. Karena mereka suka menantikan Tuhan. Makanya saudara, tidak ada cara yang lain dalam kehidupan kita. Menghadapi, menjalani hidup ini memang kita mesti menanti. Kita bicara tentang menanti. Jadi Tuhan menanti waktu yang tepat. Sampai kasih dan sayang di tangan Tuhan itu diberikan kepada siapa? Dia lihat kepada orang yang memang menunggu dan menantikan dia. Apa tidak ada cara lain? Tidak ada, ini firman yang ajarkan. Di Alkitab Perjanjian Baru ada contoh. Umat Allah yang menerima berkat spesial Roh Kudus, mereka pun mesti menanti. Coba kita lihat ya. Kisah pasal 1 ayat 1 sampai 5 saya baca. Perhatikan ayat-ayat ini. Saya baca ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Ayat yang kedua dikatakan apa? Yang kedua, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya. Ada perintah dari Yesus oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Lanjut ayat ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Perhatikan kalimat ini, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Lanjut ayat yang kelima, dikatakan apa? Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan ayat yang keempat, saya ulang sekali lagi. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini perintahnya Tuhan. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi setelah Yesus bangkit hari ketiga dari antara orang mati, Yesus nggak langsung naik ke sorga. Dia masih 40 hari tinggal di dunia, menampakkan diri kepada banyak orang, kepada Maria Magdalena, kepada Petrus, kepada murid-murid yang lain. Dia beritakan tentang kerajaan Allah. Bahkan salah satu 40 hari dia kasih perintah sebelum dia naik ke sorga kepada para rasul, kepada orang percaya. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tetap tinggal di Yerusalem, menantikan dengan sabar akan janji Bapa. Yesus pakai kata kunci, menantikan. Jadi mungkin ada banyak di antara kita pagi ini sedang menantikan janji Tuhan. Menantikan kesembuhan. Itu kan berkat spesial kan bagi engkau yang sedang sakit. Menantikan kesembuhan, menantikan jalan keluar. Menantikan pertolongannya. Saya menantikan mujizat Pak, itu janji Tuhan. Saya menantikan keajaibannya Pak. Saya menantikan doa saya dijawab oleh Tuhan. Kalau kita bicara doa macam-macam doa yang kita inginkan, kita minta sama Tuhan. Kita menanti jawaban. Saya tidak tahu pagi ini apa yang sedang Anda nantikan. Saya ingin
proyek saya cepat selesai. Saya ingin Pak, saya menantikan tahun 2024 ada banyak keajaiban terjadi dalam hidup saya. Apa yang Anda nantikan? Tuhan katakan begini, kita butuh sabar menantikan itu. Sebab berkat semua janjinya, termasuk kasih dan sayang ada pada kata ini, itu di tangan Tuhan, Dia yang punya. Itu akan diulurkan, ditunjukkan, diberikan kepada siapa? Dia lihat, gak sembarangan orang. Memang diberi pada semua orang, tapi orang yang bagaimana? Orang yang dengan sabar mau menantikan Tuhan. Kalau kita gak mau menanti, yang rugi kita. Jadi kalau hari ini Anda menantikan kesembuhan, menantikan berkat, jalan keluar, mujizat, menantikan sesuatu yang ilahi, yang rohani, kedewasaan rohani, ya harus sabar menanti, gak bisa dengan cara yang lain. Ada contoh di Alkitab, seorang yang menanti-nantikan kesembuhan dari penyakitnya yang bernama Naaman. Di 2 Raja-Raja pasal yang kelima, Anda baca kisahnya nanti di rumah. Karena saya pikir gak usah dibaca ayatnya kan, karena Anda udah tahu cerita ini. Naaman itu adalah seorang yang sakit kusta kata Alkitab. Yang dinantikan apa? Kesembuhan. Datang nasihat seorang hamba perempuannya yang kerja di rumahnya di Israel, Tuan Naaman. Naaman ini kan panglima kan, jenderalnya Aram. Di Israel Tuan Naaman. Ada seorang nabi di Israel yang punya kuasa Tuhan bisa menyembuhkan kau. Datang ke dia. Datanglah Naaman ke Dotan, ke pondok nabi. Di rumah Nabi Elisa. Ternyata yang keluar bukan Nabi Elisa. Bujangnya, kemungkinan Gehazi yang keluar. Naaman berharap kesembuhan itu Elisa langsung yang mendoakan dia. Ternyata gak keluar, lepaskan doa berkat kesembuhan. Ada perintah, Gehazi yang berkata, hambanya bujangnya berkata, pesan Tuhan lewat Nabi Elisa, kamu disuruh ke sungai Yordan, mandi di sungai Yordan, tenggelamkan, benamkan dirimu 7 kali. Firman Tuhan lewat Nabi Elisa, nanti kamu tahir, nanti kamu sembuh. Tapi rupanya ketika Nabi Elisa gak datang menyambut dia, mendoakan, lepaskan berkat doa kesembuhan, dia udah kecewa si Naaman. Dia langsung aja pulang dengan kecewa. Dia tidak turuti perintah Tuhan, tidak mau menantikan dengan sabar. Dia pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia berkata, hambanya perempuan, kenapa Tuhan tidak nurut saja? Kan tinggal mandi saja nanti Tuhan sembuh. Naaman berpikir begini, berkata begini, di Aram ada banyak sungai yang lebih bagus. Abana, sungai Parpar lebih indah. Pohon-pohonnya hijau, sungainya bening bersih. Dia tahu Yordan airnya kotor. Tapi karena nasihat hambanya perempuan yang baik, dia nurutin. Pergilah dia ke sungai Yordan. Tenggelamkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia keluar saudara dari air. Dia lihat gak ada perubahan. Tidak ada satu bercak totol putih pun hilang. Satu pun tidak ada yang berubah. Totol tetap jadi totol. Putih, bercak putih tetap putih. Tidak ada yang kecil berubah. Sampai 5 kali, 6 kali benamkan dirinya. Dia keluar lagi. Tidak ada perubahan. Tapi dia masih sabar. Masih punya kekuatan menantikan kesembuhan dari Tuhan. Dia benamkan, tenggelamkan yang ke-7 kali. Begitu dia keluar dari sungai Yordan. Alkitab informasikan kepada kita. Kulitnya jadi tahir. Putih bersih, bersih kayak kulit bayi. Itu kalau Tuhan mentahirkan tuntas dengan sempurna. Kenapa? Orang yang bernama Naaman mau menantikan dengan sabar pertolongan Tuhan. Kesembuhan ada di tangan Tuhan bagi engkau yang sakit. Adakah di antara saudara menderita sakit penyakit hari ini? Pasti engkau menantikan kesembuhan. Nantikan dengan sabar. Kesembuhan ada di tangan Tuhan. Dan dia tunjukkan, dia berikan kepada siapa? Dia liatin kepada orang yang sabar. Jadi Tuhan tuh menantikan waktu yang tepat bagi orang yang mau menanti-nantikan dia. Mau menunggu Tuhan tidak. Jangan kita ini menunggunya model begini. Sekarang datang, besok tidak. Sekarang berdoa, nanti 1 minggu bolongnya panjang. Baru kemudian berikutnya lagi cari Tuhan. Tuhan itu melihat, menilai kesetiaan di hati kita dalam urusan menanti-nantikan Tuhan. Sabar menanti itu seperti apa? Alkitab kasih gambaran contoh. Itu seperti seorang petani. Coba kita lihatlah. Tiru petani. Jadi kalau Anda tanya sama saya, pasti Anda bertanya dalam hati ini sekarang. Bagaimana sih pendeta maksudnya menanti dengan sabar pertolongan Tuhan? Lihat contoh ini. Bersabar dalam menghadapi penderitaan, menantikan pertolongan Tuhan.
Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Saya baca ya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kita disuruh sabar menanti sampai kedatangan Tuhan. Ada dua arti dari kata kedatangan Tuhan di sini. Satu, kedatangan Tuhan pertama artinya adalah Tuhan datang menjemput gerejanya yang sempurna, yang dewasa matang dalam Dia. Jadi kedatangan Tuhan itu jelas nomor satu bicara Tuhan memang datang kepada kita menjemput gerejanya, dibawa naik ke awan-awan yang permai. Yang kedua, kedatangan Tuhan yang kedua buat kita orang percaya sekarang kekinian adalah Dia datang melawat kita. Dia datang menolong kita. Dia datang untuk menyembuhkan kita. Dia datang untuk memulihkan kita. Dia datang untuk memberikan berkat mujizatnya pada kita. Kedatangan Tuhan punya dua arti. Dia datang menjemput gerejanya. Dia datang untuk menolong, melawat kita. Terus dikatakan kalimat berikutnya, sesungguhnya, nah ini contohnya orang menanti dengan sabar. Petani, bukan orang mancing, bukan pemancing, tapi petani. Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar, menanti dengan sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, perhatikan, kamu juga, Anda dan saya, kamu tanpa kecuali, kamu juga yang di rumah kata firman, harus bersabar, menanti dengan sabar. Dan harus meneguhkan hatimu, kuatkan hati kita. Jangan bimbang, jangan ragu. Karena kedatangan Tuhan, lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan sudah dekat, semakin dekat. Makin kita menanti, besok menanti, terus menanti, semakin dekat kita dengan kedatangan Tuhan menolong kita. Tuhan menantikan orang yang mau menantikan Dia. Menantinya seperti apa? Seperti petani kata Tuhan, bukan seperti mancing. Orang mancing kadang sabar menanti, gak dapat dia sabar. Tapi orang mancing kadang-kadang bukan karena sabar, karena nganggur. Ya daripada nganggur mancing lah gitu. Daripada stres pikiran ada masalah besar di kerjaan atau masalah dalam keluarga, dia mancing. Makanya bukan pemancing kata Alkitab, seorang yang sabar menantikan itu. Sabar menanti seperti petani. Petani ketika dia menabur benih, dia persiapkan tanah. Ketika dia sudah bajak tanah, dia pulang tidak bawa apa-apa. Apakah besok dia tidak kembali lagi? Dia kembali. Diairi sama sawah, dikasih benih. Ketika tumbuh, dia itu belum menuai loh. Dia prosesnya 3-4 bulan. Bahkan nanti ketika padi sudah mulai keluar bulirnya, nggak langsung dipanen. Masih sabar menunggu. Dia tunggu bulir padi sampai menguning. Hampir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan barangkali. Dia cuma bawa cangkul. Pulang terus dia membersihkan. Pulang dengan keringat, gak bawa apa-apa. Gak ada penuaian. Dia bawa baju yang kotor, kena lumpur. Tapi dia gak kecewa. Besok balik lagi. Pulang lagi, besok balik lagi. Dia sabar. Karena dia tahu memang belum waktunya menuai kok. Belum waktunya dapat berkat kok. Dia tahu belum waktunya. Besok balik lagi. Sampai pada waktunya dia nggak bawa lagi cangkul ke sawah. Tapi dia bawa ani-ani alat penuai. Karena dia tahu, dia tertawa bersuka cita sekarang. Ini sekarang waktunya menuai. Saudara, saya mau bilang sama saudara, urusan menanti waktunya Tuhan, kita itu harus ngerti waktunya loh. Di kitab Pengkhotbah itu ada tentang yang namanya waktu, season. Saya pernah ajarkan khusus tentang Pengkhotbah 3. Saya boleh ulang sedikit ya ayat ini ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-4. Langsung saya ajak loncat ayat 11. Perhatikan ayat ini. Untuk segala sesuatu dikatakan ada masanya. Ya. Untuk apapun perhatikan. Di bawah langit di bumi ini ada waktunya. Jadi Alkitab sudah memberitahu kepada kita dari mulai ayat yang pertama. Bahwa segala sesuatu di dunia ini itu ada waktunya. Hidup apapun yang kita buat ada seasonnya. Jadi kita mesti tahu kita ada di season apa saat ini. Waktu kita apa? Supaya tidak frustasi, tidak kecewa. Makanya saya ingin Anda itu bisa punya respon yang tepat. Tidak cukup benar. Menurut saya begini ya. Ada yang tingkatan lebih tinggi daripada benar, yaitu tepat.
respon yang tepat itu melebihi benar. Ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang merosot pekerjaan kita, jobnya kurang. Ketika kita jalan buntu doa, belum juga dijawab. Anda harus punya respon yang tepat. Tidak cukup benar menurut saya. Harus punya respon yang tepat. Memang kita harus ngerti dulu kebenaran firman. Supaya lewat kebenaran kita mengerti, kita bisa meresponnya dengan tepat. Kalau kita nggak ngerti, kita ini ada decision apa hidup kita, waktu kita. Itu ya. Dia itu menantikan waktu yang tepat pada orang yang memang sabar menanti waktunya dia. Kadang-kadang orang baru menantikan Tuhan doa sekali udah kecewa. Baru doa seminggu udah kecewa. Adakah di antara Anda kecewa? Kalau Anda kecewa, itu artinya responmu tidak tepat. Itu artinya saudara tidak paham Anda sedang berada di musim apa. Karena hidup ini ada musim waktu kehidupan. Jadi Anda jangan coba-coba tabrakin musim hidupmu sama musim hidup orang lain. Anda coba compare. Kok dia diberkati saya tidak? Kok orang itu sukses kok saya tidak? Jangan kan begitu. Saya sebagai pendeta gembala hamba Tuhan, kalau saya mulai coba comparekan, bandingkan saya misalnya dengan Pak David atau dengan istri saya begitu ya. Saya tahu waktunya nggak sama, season waktu musim kehidupan nggak sama. Makanya kalau kita bentrokin coba bandingkan, kok saya ngalami gini kok dia ngalami gitu ya. Bisa kecewa loh kita sama Tuhan. Kenapa kecewa? Responmu gak tepat. Kenapa gak tepat? Kamu gak tahu kamu sedang dalam waktu apa. Seperti petani tadi loh. Dia tahu ini waktunya membajak. Dia tahu ini waktunya menabur. Makanya dia tidak berharap menuai. Ada sampai nangis pun. Sorry ya. Sorry kata-kata saya. Sampai air mata darah Bapak Ibu Saudara. Ada berharap menuai. Gak bisa. Lagi waktunya menabur kok. Makanya coba saya lanjut ayat yang kedua. Ayat kedua, ada waktu untuk lahir. Semua kalau pada waktunya itu indah sebetulnya. Jangan dibilang tidak indah. Lahir pada waktunya orang ke dunia itu indah. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Semua kalau pada waktunya, waktu lahir ya indah. Waktu menanam pun menabur kalau ngerti itu indah. Sampai orang kalau ngerti, pada waktu orang meninggal, kalau memang meninggalnya memang pada waktunya Tuhan, itu juga indah. Saya pernah ngomong sama saudara begini, apa Anda berani berkata, hanya cuman lahir saja yang indah, lalu orang meninggal itu tidak indah? Loh, kalau orang meninggal memang sudah waktunya dia meninggal, loh itu indah loh. Kalau Anda lihat orang sudah komplikasi seluruh organ tubuhnya, udah sakit, cuma di tempat tidur, jalan pun nggak bisa, makan pun nggak bisa, komplikasi, udah nggak bisa nelen. Tapi dia masih hidup, nafasnya berat gitu. Kasihan nggak Anda lihat dia? Umurnya misalnya udah 80 sekian, atau udah 90 sekian, udah nggak bisa apa-apa. Orang seperti ini, ketika dia meninggal, itu indah loh, daripada dia menderita. Jadi kita nggak bisa berani-beraninya berkata, oh meninggal itu enggak indah, yang lahir yang indah. Loh, semua itu kalau terjadi dalam musimnya Tuhan, waktunya Tuhan, itu indah. Termasuk menanam, menabur, nggak bisa kita bilang nggak indah. Kalau itu memang waktunya, kita mau apa? Nanti ada waktunya mencabut apa yang ditanam, menuai. Menuai itu indah kalau pada waktunya. Coba lihat ayat yang ketiga ya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis. Menangis, mencucurkan air mata. Ada waktunya tertawa. Ya, ada waktu untuk meratap, ada waktu menari. Ini musim kehidupan. Jangan-jangan ada di antara kita yang sedang waktunya menangis. Kita nggak bisa berharap, oh tertawa, hore, sukacita. Memang lagi waktunya. Ada ayat yang lain ya, Mazmur 126 ya. Atau saya langsung masuk saja di ayat 11 karena waktu tidak cukup. Ayat 11 saya potong di sini saja. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau waktunya menangis, ya nggak bisa kita suruh tertawa. Ada waktunya meratap, tapi ada waktunya kita menari-nari. Ada waktu, sabar menanti. Sebab ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nanti Anda catat saja saudara ya.
Mazmur 126 ayat keberapa itu? Ayat kelima dan keenam ya. Itu mengatakan gini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Lanjut ayat ke-6 dengan cepat. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkatnya. Semua ada waktu. Ada waktunya kita itu seperti hari ini maju menabur dengan menangis. Tapi nanti ada waktunya kita sorak-sorai. Bawa panen dengan berkasnya sorak-sorai. Ada waktu. Jangan coba bandingkan, komparkan waktu musim kita sama waktu hidup orang lain. Saya dengan istri saya bisa waktu musim kehidupan beda loh. Jangan-jangan istri saya waktunya menuai, saya menabur. Atau kebalikannya seperti itu. Sama dengan hidup saudara. Kita ini kalau nggak tahu waktu itu repot loh. Kita akan nangis dan kita kecewa sama Tuhan. Kita meratapi kok nasibku malang. Sama dengan begini. Anda kalau jalan di lampu merah, traffic lalu lintas, naik motor atau naik mobil, sama saja lah. Kalau tahu lampu merah, berhenti. Jangan jalan. Kalau Anda nggak ngerti waktunya berhenti, Anda jalan. Ditabrak di depan sama orang, der, kecelakaan berat. Ada banyak orang kecelakaan parah kan. Harusnya berhenti, dia jalan tambah digas kencang. Kecelakaannya parah. Kenapa kita ngalami kecelakaan kehidupan? Nggak ngerti musimnya, waktunya Tuhan atas hidup kita. Kalau hijau, ya jalan, jangan berhenti. Celaka juga, ditabrak kita dari belakang. Celaka juga, kenapa? Nggak ngerti waktu sih. Waktunya berhenti, berhenti. Waktunya jalan-jalan. Waktunya menabur, menangis, ya nikmati. Nanti ada waktunya bersorak-sorai menuai. Menantikan waktu. Nanti segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Dan menariknya, Pengkhotbah pasal 3:11, segala sesuatu indah pada waktunya. Nya huruf kecil. Bukan waktunya Tuhan, ini waktunya kita. Jadi kita itu punya season kehidupan, punya waktu kehidupan. Kalau waktunya sedang menabur, nikmati. Jangan kecewa. Anda punya waktu season kehidupan, saya juga, semua orang juga punya. Nanti pada waktunya kita bersorak-sorai. Tapi yang paling penting, kita akan menuai, kita bersorak-sorai. Kepada siapa diberikan menuai sorak-sorai? Kepada orang yang sabar menantikan waktunya. Nikmati proses, belum sembuh, masih sakit. Itu musim kehidupan, ada waktunya indah, Anda ngalami itu. Yang penting sabar menanti. Yang sabar menantikan waktunya Tuhan, Anda akan mengalami begini. Kasih dan sayangnya diberikan kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.